Assalamualaikum. Semoga selalu sehat dan semangat dalam belajar PAI. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan agama Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doaku ini. Anak-anak, kali ini kita akan membahas materi tentang Rasul Allah, idolaku. Tujuan pembelajaran ini, peserta didik dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, serta peserta didik dapat memahami kisah keteladanan tersebut dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anak sudah siap belajar PAI kan? Coba kalian sudah tahu atau belum? Berapa jumlah Rasul atau Nabi yang wajib diketahui? Ya betul, jumlahnya adalah 25. Hayo, siapa saja ke-25 Rasul itu? Nah, mari kita menghafalkannya dengan menggunakan nyanyian. Nyanyian ini berjudul 25 Nabi. Nada lagu yang digunakan adalah nada lagu Guruku Tersayang. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Itulah nama-nama nabi yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Jumlahnya 25. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Itulah nama-nama nabi yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Jumlahnya 25. Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Itulah nama-nama nabi yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Jumlahnya 25. Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Itulah nama-nama nabi yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Jumlahnya 25.
mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah. Mereka wajib kita ketahui dan kita imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Allah. Seorang muslim wajib membenarkan semua rasul dengan sifat-sifat, kelebihan, dan keistimewaan masing-masing. Para rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Selanjutnya, kita masuk pada subbagian kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah, dan Nabi Daud adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika, sesudah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian, Allah mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Ia dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian, ia dapat mengubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun menjadi baju besi. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Nabi Daud alaihissalam memiliki suara yang sangat merdu. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Nah, pelajaran yang perlu dipetik dari kisah Nabi Daud alaihissalam adalah: yang pertama, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah. 3. Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. 4. Nabi Daud alaihissalam bersuara merdu. Dan yang kelima adalah Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Anak-anak, sekarang kita masuk pada subbagian kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang paling terkenal adalah dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam
dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah pun menundukkan jin-jin untuk melayani Sulaiman. Di antara mereka, ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah memberi kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam atas setan-setan yang kafir sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Allah juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam selalu dikabulkan Allah, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti dirinya. Suatu ketika, Nabi Sulaiman melakukan sebuah perjalanan. Di tengah perjalanan, ia memanggil burung hudhud, sejenis burung pelatuk, untuk disuruh mencari sumber air. Dan ternyata burung hudhud yang dipanggilnya tidak berada di antara kawanan burung yang selalu berada di tempat untuk melakukan tugas dan perintah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman marah dan mengancam akan mengajar burung hudhud yang tidak hadir itu bila ia kembali tanpa alasan. Namun tiba-tiba datanglah burung hudhud dan berkata sambil menundukkan kepala dan ketakutan pada Nabi Sulaiman alaihi salam, "Aku telah melakukan penerbangan, pengintaian, dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuan. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri Sabah yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku melihat seorang ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah, bertaburkan permata yang berkilauan. Aku melihat ratu dan rakyatnya tidak mengenal Allah. Mereka menyembah matahari, mereka bersujud kepada matahari di kala terbit dan terbenam." Berkata Sulaiman kepada hudhud, "Baiklah, kali ini aku ampuni dosamu karena berita yang engkau bawakan ini yang aku anggap penting. Dan untuk mengesahkan kebenaran beritamu itu, bawalah suratku ini ke Sabah dan lemparkanlah ke dalam istana ratu yang engkau maksudkan itu. Kemudian kembalilah secepatnya." Hudhud terbang kembali menuju Sabah dan setibanya di atas istana kerajaan Sabah, dilemparkanlah surat Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Balqis yang sedang duduk dengan megah di atas tahtanya. Kemudian diambillah surat itu oleh ratu, dibuka dan dibaca isinya yang berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Surat ini adalah dariku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi dariku. Datanglah kepadaku berserah diri." Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis berencana melunakkan hati Sulaiman dengan mengirimkan sebuah hadiah kerajaan yang akan terdiri dari barang-barang yang berharga dan bermutu tinggi yang dapat mempesonakan hatinya. Selagi Ratu Balqis bersiap-siap mengantarkan hadiah kerajaan yang akan dikirimkan kepada Sulaiman dan memilih orang-orang yang akan menjadi utusan kerajaan membawa hadiah, tibalah hinggap di depan Nabi Sulaiman, burung hudhud memberitakan kepadanya rancangan Ratu Balqis. Setelah mendengar berita yang dibawa oleh hudhud itu, Nabi Sulaiman mengatur rencana penerimaan utusan Ratu Balqis dan memerintahkan kepada pasukan jinnya agar menyediakan dan membangunkan sebuah bangunan yang megah yang tiada taranya yang akan menyilaukan mata utusan Ratu Balqis apabila mereka tiba. Setelah utusan Ratu Balqis sampai di kerajaan,
Nabi Sulaiman menyuruhnya kembali dan menyampaikan kepada mereka bahwa Nabi Sulaiman akan mengirimkan bala tentara yang sangat kuat yang tidak akan terkalahkan ke negeri Sabah jika ia tidak segera memenuhi tuntutannya dan datang berserah diri kepadanya. Utusan Ratu Balkis pun kembali ke negeri Sabah dan menyampaikan apa yang dikatakan Nabi Sulaiman. Ratu Balkis pun berpikir, jalan yang terbaik untuk menyelamatkan diri dan kerajaannya adalah menyerah saja kepada tuntutan Sulaiman dan datang menghadap istananya. Nabi Sulaiman berkeinginan menunjukkan kepada Ratu Balkis bahwa ia memiliki kekuatan gaib di samping kekuasaan lahirnya. Maka bertanyalah beliau kepada pasukan jinnya, siapakah di antara mereka yang sanggup mendatangkan tahta kerajaan Ratu Balkis sebelum orangnya datang berserah diri. Berkata Ifrit, seorang jin yang pandai, aku sanggup membawa tahta itu dari istana Ratu Balkis sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu. Aku adalah pesuruhmu yang kuat dan dapat dipercayai. Salah satu jin lain berkata, aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu. Menunggu kedatangan Ratu Balkis, Nabi Sulaiman memerintahkan orang-orangnya agar mengubah sedikit bentuk dan warna tahta ratu itu yang sudah berada di depannya. Kemudian, setelah ratu itu tiba beserta pengiringnya, bertanyalah Nabi Sulaiman, serupa inikah singgasanamu? Balkis menjawab, seakan-akan ini adalah singgasanaku sendiri. Seraya bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin singgasananya berada di sini, padahal ia yakin bahwa tahta itu berada di istana tatkala ia bertolak meninggalkan Sabah. Kemudian ia dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang lantai dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca putih. Balkis segera menyingkapkan pakaiannya, mengira bahwa ia berada di atas sebuah kolam. Berkata Nabi Sulaiman kepadanya, engkau tidak usah menyingkap pakaianmu, engkau tidak berada di atas kolam air. Balkis menyadari kesalahannya dan berkata, oh Tuhanku, aku telah lama tersesat berpaling darimu, melalaikan nikmat dan karuniamu sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmatmu. Ampunilah aku berserah diri kepada Sulaiman nabimu, kasihanilah diriku, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang. Pelajaran yang perlu dipetik dari kisah Nabi Sulaiman adalah 1. Nabi Sulaiman dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. 2. Nabi Sulaiman mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. 3. Nabi Sulaiman meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah. Anak-anak, sekian materi kali ini. Kita tutup dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doaku ini.